Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom setiap jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ketemu lagi kita pada saat pagi hari ini di dalam ibadah kita. Sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, saya mengajak setiap kita untuk kita bersuka bersama-sama. Sebab hari ini telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita bersuka. Dan kita sama-sama mematahkan segala semangat yang patah. Katakan amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bersuka. Mari yang di rumah bertepuk tangan sekalipun kita tidak dapat melihat secara langsung. Sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari bersama-sama bangkit berdiri di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Wow, bersuka, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari yang di rumah bersama-sama lambaikan tangan dan katakan haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yang duduk sama-sama berdiri, katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Lambaikan tanganmu semua. Sama-sama bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Wow, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Sekali lagi, sama-sama bersuka, bersuka, bersuka. Yes. Bersuka. Semangat yang patah akan digantikan semangat yang baru. Mari sama-sama bersuka. Bersuka cita. Sama-sama dengan saya berlompat. Berlompat. Melompat dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Besok. Besok bersuka. Lusa bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Engkaulah Allah yang memberi sukacita dalam kehidupan kita. Allah yang begitu dahsyat dan hebat. Dari antara kami yang duduk menonton live pada saat hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Sebab segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang hidup. Hadirlah juga kepada setiap jemaat yang menonton pada saat pagi hari ini. Kita persiapkan hati sama-sama untuk sembah Dia. Haleluya. Mari
bawalah kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Nya. Kami menaikkan syukur padamu Yesus. Sama-sama katakan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Nya ku tinggikan. Mari sama-sama dengan saya, angkat hatimu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi katakan, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Kita naikkan pujian dari awal kembali. Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu ya Yesus kami. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggi. Sama-sama angkat hatimu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala puji. Inilah setiap kami ya Tuhan, hadir dan jamaah, ditinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya. Kita persiapkan hati untuk sembah Dia. Pujilah, terpujilah nama-Mu, terpuji, terpujilah nama-Mu. Mari setiap kita angkat suaramu dan sembahmu yang ada di rumah bersama-sama. Haleluya. Engkaulah Allah kami, layak dipuji, layak diagungkan. Oh Yesus, Yesus, Engkau jamah kami. Haleluya.
haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan. Oh, marilah bawa hati dan penyembahanmu di dalam Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Puji hosana, puji hosana. Engkau layak dipuji. Setiap kita yang ada di rumah, Engkau adalah ciptaan yang paling indah yang Tuhan telah ciptakan. Jangan merasa dirimu sebagai orang yang paling hina saat ini. Karena Engkau telah datang, Tuhan pasti menerima dari setiap air mata telah ditampung di kirbatnya yang kudus. Jadikanlah kami indah masing-masing setiap kehidupan kami Tuhan, agar Engkau memandang kami mulia seturut dengan karya-Mu. Haleluya, Yesus. Mari-mari yang di rumah sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah yang ada di rumah setiap kita untuk pujian bagi nama Tuhan. Tuhan telah hadir, Tuhan telah memberkati, dan Tuhan telah memulihkan setiap kehidupan kita. Tiba waktunya kami juga akan memberikan yang paling terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat yang akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Allah Putra yang Tunggal. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, haleluya. Dari setiap ibu bapak saudara-saudari sekalian yang hari ini mengikuti ibadah bersama-sama, siapa yang meyakini bahwasannya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, Dia bersorak-sorai bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saya mengajak setiap kita yang ada di rumah, goyangkanlah tubuhmu dan tepuk tanganlah. Pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya dengan singer pam 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 pam. Sekali lagi katakan pam 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 pam. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkira denganku sukacita. Sekali lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkira denganku sukacita. Lambaikan. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Pam 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 pam. Sekali lagi katakan pam 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 pam. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkira dengan sama-sama angkat tanganmu. Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah. Sekali lagi katakan Tuhan Allah bersorak-sorai. Goyangkan tubuh bersama-sama. Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pam pam pam. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita telah bersorak-sorai memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan duduk diam untuk diajarkan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup kita diubahkan bersama-sama. Saya mengajak setiap kita untuk duduk kembali. Tenangkanlah hati dan pikiranmu di bawah salibnya Tuhan yang kudus itu. Sambil membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan membangun setiap kehidupan kita. Engkaulah yang terindah dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih
besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan berteluh. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau, oh ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, sedang lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Kau yang terindah, di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang bermedis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Kita persiapkan hati untuk sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Haleluya. Namamu selalu, tiada lutut tak berteluh. Menyembah Yesus, ku sembah, ku sembah. Oh ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkau. Yesus, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan Saudara, kita masih bisa beribadah bersama-sama dan saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan Saudaraku. Nah, hari Rabu yang lalu atau tanggal 13 Mei yang lalu kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan minggu depan kita akan sama-sama merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus, Saudaraku. Nah, karena itu, berkenaan dengan hal itu, saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang berhubungan dengan Roh Kudus. Yang saya beri judul, Hidup yang Dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, Saudara, bicara tentang Roh Allah atau Roh Kudus, seperti yang saya sudah khotbahkan di hari Rabu yang lalu, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yesus katakan bahwa aku akan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti saudaraku,
Bukan Yesus secara pribadi atau secara fisik ada di dunia, tetapi Dia memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus, kepada kita semua anak-anaknya, saudara. Supaya kita tidak berjalan sendirian di tengah dunia yang semakin jahat ini. Nah, saat ini saudara, kita sama-sama belajar mengapa sebagai orang percaya kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena saudaraku, bicara tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan bicara tentang doktrin sebuah gereja gitu. Jadi jangan mengkotak-kotakan bahwa kalau gereja A itu selalu percaya kuasa Roh Kudus, kalau gereja B tidak terlalu menekankan kuasa Roh Kudus gitu. Bukan bicara tentang doktrin, tetapi Roh Kudus bicara tentang apa kata firman Tuhan, ya. Jadi kita harus mengesampingkan dulu pikiran yang seperti itu, saudara. Nah, yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Allah? Tentu saja karena kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam Roma 8 ayat 14, saudara, firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini jelas, saudaraku. Satu kalimat ini sangat jelas Paulus menulisnya. Dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi artinya saudara, untuk menjadi anak-anak Allah bukan hanya percaya kepada Tuhan saja. Ya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita juga harus mau dipimpin oleh Tuhan. Tentu saja melalui rohnya yang ada di dalam kita, saudara. Supaya kita bukan sekedar menjadi anak-anak yang percaya saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari kita menunjukkan tingkah laku dan perbuatan kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Allah. Dan di ayat yang lain saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, saudara. Dengan jelas dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya, dia bukan milik Allah. Atau tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kalau saya mengajukan pertanyaan pada saat ini kepada Bapak Ibu Saudara semua, siapa di sini yang anak Allah? Pasti semua akan menunjuk tangan dan pasti semua akan mengatakan, ya saya anak Allah. Dan kalau saya bertanya lagi, siapa di sini yang adalah milik Kristus? Pasti kita semua juga akan berkata, ya saya milik Kristus. Berarti kalau kita adalah milik Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Mau tidak mau kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Mau tidak mau kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Karena hanya ada dua hal, saudara. Hanya ada dua pilihan. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Karena di dalam Roma 8, saudara bisa baca dengan jelas bahwa dikatakan orang-orang yang hidup menurut daging, dia akan memikirkan hal-hal yang daging. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia akan memikirkan hal-hal yang dari roh dan dia akan melakukan hal-hal yang seturut apa kata roh. Dia akan melakukan kebenaran-kebenaran, saudara. Dan tidaklah heran, saudara, bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan daging, dia menjadikan dirinya berseteru dengan Allah. Dia akan menjadikan dirinya musuh Allah karena perbuatan daging pada hakikatnya adalah dosa. Tetapi orang-orang yang menuruti keinginan roh, dia berkenan di hadapan Allah. Ini jelas, saudaraku. Jadi mana yang mau kita pilih? Apakah kita mau terus-menerus hidup menurut apa kata daging? Kita mau terus-menerus hidup dalam dosa yang ujungnya adalah maut? Atau kita mau benar-benar menuruti apa kata roh, dipimpin oleh Roh Allah, bukan hanya menjadi anak Allah, tetapi hidup kita berkenan di hadapan Allah, saudara. Ya, saudaraku. Dan selanjutnya dikatakan, saudara, bahwa selain menjadi anak-anak Allah, di ayat yang ke-17, saudara, ayat 16 dan 17 masih di dalam Roma 8 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, kita jangan hanya menjadi orang-orang percaya atau menjadi anak-anak Tuhan yang hanya pandai menagih janjinya Allah. Ya, jangan hanya mau menagih janji Allah, jangan hanya mau menagih berkat-berkat Allah supaya kita terima sepanjang hidup kita gitu. Jangan lagi kita jangan hanya pandai dalam berbicara atau berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, katanya aku anak Allah, katanya Engkau Bapakku. Masakan aku hidup menderita seperti ini? Masakan aku tidak diberkati? Jangan lagi berpikir hal-hal yang seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya, tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Allah? Karena yang paling penting tadi dikatakan bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima janji Allah atau yang menjadi ahli waris adalah mereka yang hidup dipimpin oleh Roh. Jadi kuncinya adalah hidup dipimpin oleh Roh. Ya saudaraku, kuncinya adalah hidup dipimpin oleh Roh. Karena orang-orang yang mengaku dirinya anak tetapi masih hidup menurut daging, maka mereka sama sekali tidak berhak untuk menjadi ahli warisnya Tuhan. Mereka sama sekali tidak berhak untuk menerima janji-janji Allah, saudara. Jadi persoalannya sekarang kita dapat mengerti bahwa kalau kita belum menerima janji Allah, itu berarti kesalahan ada di dalam diri kita sendiri. Karena di pihak Tuhan, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita semua. Dia sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Persoalannya adalah kita mau atau tidak menerima Roh Kudus di dalam hati kita, menerima diri kita untuk dipimpin oleh Roh Allah setiap harinya. Nah saudara, walaupun kita adalah orang-orang Kristen saudara, tapi tidak semua orang Kristen atau belum semua orang yang percaya kepada Kristus menerima Roh Kudus di dalam dirinya secara pribadi. Atau belum memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Karena kita harus ingat bahwa ketika kita lahir ke dunia, kita membawa yang namanya natur dosa dalam diri kita, saudara. Apa yang didapatkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan sebagai manusia kita pun memiliki natur dosa di dalam diri kita. Itulah sebabnya ada Roh Kudus yang harus berdiam di dalam diri kita, Roh Kudus yang akan menginsafkan kita dari dosa, Roh Kudus yang akan menginsafkan dunia dari dosa, saudara. Nah, berikutnya yang mau saya sampaikan adalah ada beberapa hal untuk kita, untuk Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Roh Kudus di dalam diri saudara. Ada beberapa cara untuk kita dapat menerima Roh Kudus dalam diri kita. Mengingat saudara bahwa minggu depan adalah hari pencurahan Roh Kudus. Memang saudaraku, Roh Kudus tercurah bukan hanya di minggu depan saja atau bukan hanya ketika hari Pentakosta. Setiap hari pun kalau kita mau benar-benar buka hati kita, Roh Kudus bisa tercurah dalam hidup kita, saudara. Kita bisa senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa senantiasa menerima Roh Kudus setiap hari. Tetapi kita harus mengambil momennya, saudara. Kita bisa mengambil momennya ketika minggu depan, saudara ya. Jadi hal yang pertama, saudara, cara menerima Roh Kudus atau cara untuk dipenuhi Roh Kudus adalah bertobat atau hidup dalam pertobatan. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita tahu semua bahwa di dalam Kisah Rasul 1 itu adalah hari di mana para rasul yaitu Petrus dan teman-teman dan seluruh jemaat pada saat itu menerima pencurahan Roh Kudus untuk pertama kalinya, saudara. Dan itu akan saya sampaikan di khotbah minggu depan, saudara ya, khusus tentang pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita semua bahwa
Untuk menerima Roh Kudus, kita harus hidup dalam pertobatan. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa lagi hidup menurut daging, kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Berarti kita harus mengambil keputusan untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, kita mau hidup dipimpin atau kita mau melakukan kebenaran-kebenarannya Tuhan. Karena orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka tidak lagi menjadi hamba dosa, saudara, tetapi sebaliknya menjadi hamba-hamba kebenaran. Karena Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, untuk menjadikan kita anak-anak yang takut akan Tuhan dan menuruti setiap perintah Tuhan, saudara. Jadi pertobatan adalah tugas kita. Kita yang harus mengambil keputusan untuk bertobat dan menjauhi dosa. Dan tidak lagi hidup menurut hidup lama kita, saudara. Menurut manusia lama kita. Pertobatan bicara tentang kita mau hidup berbalik 180 derajat dari kehidupan kita yang lama. Dan kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga Roh Kudus dapat berdiam di dalam hati saudara dan saya. Bertobat juga bicara tentang perubahan pikiran. Di mana kita mulai berpikir, tidak lagi berpikir menurut menurut manusia. Tapi kita mulai berpikir, menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, saudara. Kita mulai berpikir bahwa, oh ya, saya butuh Roh Kudus. Kita mulai berpikir bahwa saya nggak bisa hidup sendirian. Kita mulai menaruh pikiran-pikiran untuk menguatkan kita bahwa kita memang butuh Roh Kudus, saudara. Di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, di tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang penuh kejahatan, di tengah dunia yang penuh dengan masalah yang begitu banyak, saudara, ataupun hidup kita yang penuh dengan pergumulan, kita butuh Roh Kudus. Dan diawali dengan pertobatan kita, saudara. Mari sama-sama memiliki hidup yang sungguh-sungguh bertobat, supaya hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Allah. Nah, berikutnya saudaraku, yang kedua, dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Berarti saudara, dengan jelas dikatakan bahwa Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi Allah telah memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memeteraikan dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Berarti hal yang kedua adalah kita harus mau memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita harus memberikan hati kita untuk Roh Kudus berdiam di dalamnya. Kita harus merelakan hati kita, saudara. Berarti hati kita harus menjadi miliknya Tuhan. Tuhan yang harus berdiam di dalam hati kita. Tuhan yang harus jadi Tuhan di dalam hati kita. Persoalannya sekarang adalah siapa yang menjadi pemilik hati kita? Apakah benar Tuhan yang menjadi pemilik hati kita atau kita sendiri yang masih mau memiliki hati kita, yang masih merasa bahwa kita memiliki hak atas apa yang menjadi atas apa yang ada di dalam hati kita, saudara. Apa yang ada di dalam hatimu saat ini? Apakah benar Tuhan yang sudah berdiam di dalamnya? Atau masih adakah sampah di dalam hati kita, saudara? Ingatlah bahwa Roh Kudus adalah Roh yang kudus. Dan dia tidak bisa berdiam bersama-sama dengan hal-hal yang tidak kudus. Hal-hal yang tidak kudus dan yang tidak berkenan, saudara. Kalau saat ini masih ada sampah di dalam hatimu, kalau saat ini masih ada sampah bicara tentang masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada rasa sakit hati, kepahitan, tidak dapat mengampuni, dan sebagainya, saudara. Saat ini minta ampun sama Tuhan. Dan minta Tuhan benar-benar membersihkan hati saudara. Agar benar-benar hati kita murni di hadapan Tuhan. Bersih, saudara. Tidak ada celah sedikit pun di dalamnya. Supaya Roh Kudus dapat berdiam di dalam hati saudara dan saya senantiasa. Ya, Bapak Ibu.
Jadi mulai saat ini belajar untuk mengampuni setiap orang yang berbuat salah sama kita. Mengampuni mereka semua supaya tidak ada lagi sampah di dalam hati saudara dan saya. Kita perlu menjaga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Supaya kita benar-benar dapat merelakan hati kita. Tuhan gak pernah minta apapun dalam apapun yang kita miliki. Tuhan gak minta harta kita atau kekayaan kita. Karena semua milik Dia. Tetapi yang Dia minta adalah hati kita. Apakah kita benar-benar memberikan hati kita sepenuhnya untuk menjadi milik Tuhan? Agar Dia dapat berdiam sepenuhnya. Agar Roh Kudus dapat benar-benar memimpin kita setiap hari, setiap detik kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Apakah kita benar-benar mau dipimpin oleh Roh, mau benar-benar melakukan seturut apa kehendak Dia? Karena itu saudaraku, mulai saat ini, relakan hatimu. Di dalam kitab Wahyu 3 dikatakan ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakan hatimu. Jangan sampai saudara, Tuhan menegur kita terlebih dahulu. Tuhan menghajar kita terlebih dahulu, baru kita menyadari kita harus memberikan hati kita. Tetapi kalau saat ini saudara, engkau tertegur akan firman Tuhan, engkau merasa bahwa engkau belum memberikan hatimu sepenuhnya untuk Tuhan, berikanlah saat ini kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan engkaulah pemilik hatiku. Hatiku bukan miliknya aku lagi. Engkaulah yang menjadi pemiliknya. Dan mulai saat ini aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Aku mau mulai hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Aku mau diajar oleh Roh Kudus. Aku mau diberikan hikmat untuk aku dapat melakukan seturut dengan apa kata Tuhan. Selama aku hidup, aku mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup Kristen itu sesederhana itu, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh, kita akan mampu menjalani hari-hari kita dengan penuh damai sejahtera. Karena di mana ada Roh Allah berdiam di dalam hati kita, kita akan senantiasa merasakan sukacita. Kita akan senantiasa merasakan damai sejahtera, saudara. Saudara yang selama ini mungkin merasa bebanmu berat, apa yang ada di dalam hatimu rasanya berat. Kau menjalani hari-harimu juga rasanya tuh bebannya tuh berat sekali gitu. Tapi ketika engkau melihat bahwa hatimu mulai dibersihkan oleh Tuhan, ketika engkau merasakan bahwa Roh Kudus mulai bekerja dalam kehidupanmu, engkau mulai melihat bahwa hidupmu yang tadinya mati, engkau mulai merasakan hidupmu hidup kembali. Engkau akan melihat jika engkau mau sungguh-sungguh hidup dipenuhi oleh Roh Allah. Meskipun saudara, masalah pergumulan itu tidak langsung selesai. Seketika itu juga ketika Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara dan saya. Tetapi engkau akan melihat bahwa bahwa bersama dengan Roh Kudus, engkau akan merasakan hidup ini mudah, saudara. Walaupun tidak mudah, tetapi rasanya tuh bebanmu tidak ada lagi. Kau akan menjalaninya tuh dengan enteng, saudara. Dengan sangat indah bersama dengan Tuhan. Jangan lagi berjalan sendirian, saudara. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai saudara dan saya. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, maka engkau akan sanggup menanggung setiap beban hidupmu. Kau akan sanggup menanggung setiap pergumulan hidupmu. Kau tidak akan pernah menyerah karena ada Roh Tuhan yang senantiasa menguatkanmu. Amin, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang relakanlah hatimu untuk mau sungguh-sungguh menjadi tempat di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Berikutnya saudaraku, poin yang ketiga atau hal yang ketiga, cara yang ketiga untuk saudara dapat dipenuhi oleh Roh Kudus adalah minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoa dan minta sama Tuhan. Di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13 firman Tuhan katakan, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sesederhana itu, saudara. Dikatakan bahwa ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, di ayat sebelumnya ini bicara tentang mintalah maka engkau akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Jadi ayat itu bicara tentang minta Roh Kudus, mengetok pintu surga untuk Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya. Sudahkah engkau meminta Roh Kudus dengan sungguh-sungguh untuk Roh Kudus berdiam di dalam hatimu? Persoalannya adalah jangan pernah membandingkan dirimu lagi dengan orang lain, saudara. Pasti ada orang-orang ya, saat ini atau dari dulu ya, ada orang-orang yang merasa bahwa kok mereka hanya berpikir dalam hati ya saudara. Mereka berpikir bahwa kok dia bisa ya melakukan A, B, C. Kok dia bisa ya melayani Tuhan luar biasa. Kok dia bisa ya punya karunia ini dan itu. Kok saya enggak ya? Persoalannya adalah bukan mereka lebih hebat dari kita, saudara. Bukan hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan itu lebih segalanya dari kita. Kita sama-sama manusia biasa. Tapi persoalannya adalah kita mau atau tidak. Kita minta atau tidak Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita mau atau tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh nggak? Ya. Kita mau benar-benar minta Roh Kudus nggak? Atau kita lebih minta hal lain daripada minta Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Tanya sama diri kita, saudara. Apa yang lebih banyak kita minta hari-hari ini? Atau selama hidup kita, apa yang selalu kita minta sama Tuhan? Apa isi doa-doa kita selama ini? Apakah doa-doa kita hanya dipenuhi dengan keinginan atau kita minta hal-hal materi? Apakah kita hanya meminta hal-hal jasmani? Apakah kita minta hal-hal untuk memenuhi keinginan daging kita? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Apakah itu isi doa-doa kita selama ini, saudara? Pernahkah kita minta Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita? Pernahkah kita meminta untuk Roh Kudus benar-benar memenuhi hati kita setiap hari? Pernahkah kita minta bahwa Dia mengurapi kita dengan urapan yang baru setiap hari? Pernahkah kita minta hal yang seperti itu, saudara? Karena Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus adalah hal yang paling penting dibandingkan hal-hal yang lain, saudara. Karena meskipun kita memiliki banyak hal di dunia ini, banyak hal selama kita hidup, tapi kalau kita tidak memiliki Roh Allah di dalam diri kita, kita bukanlah milik Allah. Karena kalau kita tidak memiliki Roh Kristus di dalam diri kita, kita bukan milik Kristus. Firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan hal yang demikian, saudara. Jadi kalau hal itu kita tahu, masihkah kita tidak meminta Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita, saudara? Sangat miris kelihatannya kan. Padahal Roh Kuduslah yang akan menjadi materai kita. Roh Kuduslah yang yang akan membuat perbedaan antara anak-anak Allah, antara kita yang anak-anak Allah dan yang bukan anak Allah, saudara. Jadi ayo minta Roh Kudus dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Bapa di surga, maka engkau akan memilikinya, saudara. Minggu depan saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Di mana akan dijelaskan bahwa kita akan menjadi saksi Kristus, kita akan memiliki karunia-karunia roh dan sebagainya, saudara. Karena Roh Kudus adalah roh yang berkuasa. Karena Roh Kudus memiliki peranan yang luar biasa dalam hidup orang-orang percaya, saudara. Jika engkau melihat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang luar biasa dalam hidupnya, itu bukan karena mereka yang hebat, tapi karena mereka memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam diri mereka. Saudara, saya teringat akan Raja Daud yang mengatakan bahwa di dalam satu ayat di Kitab Mazmur dikatakan bahwa janganlah ambil rohmu daripadaku. Janganlah ambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud tahu betul bahwa tanpa roh Allah dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya saudaraku, sadarilah bahwa kita butuh Roh Kudus. Peranan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak mungkin meninggalkan Roh Kudus
untuk menyertai kita selama-lamanya, saudara, ketika dia naik ke surga. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang akan bekerja secara luar biasa di dalam hidup saudara dan saya, jika kita benar-benar mengizinkan dia untuk memimpin kita, saudara. Saudara akan melihat perubahan hidup yang luar biasa jika engkau menerima Roh Kudus di dalam hatimu. Kau yang mungkin tadinya tidak sabar, kau akan memiliki kesabaran itu. Engkau yang mungkin tidak bisa mengasihi, ketika ada Roh Kudus, engkau akan dapat mengasihi lebih lagi. Ya, ada 9 buah roh yang sering kali saya terangkan, yang sering kali saya katakan, saudara. Engkau akan memiliki buah roh, akan menghasilkan buah roh jika Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Karena itu, ayo minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo berdoa, mohon sama Tuhan untuk Roh Kudus tercurah dalam hidupmu. Untuk engkau dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, setiap detik hidupmu, sampai akhir hidup kita semua, saudara. Ada 3 hal atau ada 3 cara yang sudah saya sampaikan untuk kita dapat menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Tadi di awal saya sudah sampaikan mengapa kita perlu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Dan saya juga sudah menjelaskan bahwa untuk menerima Roh Kudus kita harus bertobat. Saudara, kita harus merelakan hati kita atau memberikan hati kita untuk Tuhan. Dan kita juga harus minta kepada Bapa di surga agar kita dapat menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini, saudara. Kalau memang saudara mau lebih lagi, saudara, selama 1 minggu ke depan, saudara bisa mengambil doa puasa. Karena puasa bukan hanya bicara tentang menahan haus dan lapar. Tapi puasa juga bicara tentang bahwa kita mau merendahkan hati kita. Mau merendahkan diri kita di hadapan Allah yang hidup. Kita mau memberi makan rohani kita. Ketika kita sedang berpuasa, kita lebih banyak memberikan makan kepada rohani kita dibandingkan tubuh kita, saudara. Saudara bisa ambil puasa beberapa hari. Supaya minggu depan, ketika hari Pentakosta, saudara benar-benar dapat pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Saya akan lebih lagi menjelaskan tentang Roh Kudus ini minggu depan, ya, di hari Pentakosta. Dan saya percaya, saudara, jika Bapak Ibu saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, minta setiap hari agar Roh Kudus tetap agar kita tetap diurapi dengan Roh Allah sendiri, saudara. Dan buat Bapak Ibu yang belum menerima pencurahan Roh Kudus, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk dapat menerima Roh Kudus. Agar Roh Kudus senantiasa memimpin kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan agar kita dapat menerima setiap janji-janji Allah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa bahwa beberapa hari yang lalu kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari kemudian kami akan merayakan hari Pentakosta. Hari ini kami belajar bahwa kami harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kami harus hidup dipenuhi oleh Roh Allah. Dan kami sudah mengerti bagaimana cara kami untuk dapat menerima Roh Kudus berdiam di dalam hati kami. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami. Dan buat kami yang sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kami tetap menyala-nyala dan tidak pernah padam. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjalani hari-hari kami dan pimpin kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami sudah sampai di akhir ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah bekerja secara luar biasa di dalam hati anak-anak-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, kami percaya kami menerima sesuatu dari Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kami, yang mengubahkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus manusia batinnya kami semakin hari semakin dibaharui. Kami semakin mengerti akan firman-Mu. Kami semakin kuat dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Memberkati gereja ini Tuhan Yesus, GBI New Heart. Biarlah Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, baik gembala, wakil gembala, dan seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya setiap jerilah kami tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dan kami percaya ada hikmat Tuhan yang senantiasa memampukan kami dalam menjalani pelayanan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bapa setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati, kuatkan, mampukan mereka yang sedang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedih Tuhan Yesus hiburkan. Mereka yang sedang sakit di dalam pembaringan, baik di rumah sakit maupun di ICU maupun di rumah. Tuhan Yesus lawat mereka satu persatu Bapa. Kuatkan iman mereka Tuhan dan pulihkan mereka di dalam pembaringan mereka saat ini. Sembuhkan sakit mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berdoa Tuhan Yesus untuk perekonomian mereka, untuk kebutuhan hidup mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu meminta-minta. Tapi aku percaya Tuhan Engkau Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan mereka Bapa. Dan Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik juga buat anak-anak-Mu Tuhan yang butuh pekerjaan. Yang mereka yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang berusaha Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus apapun yang menjadi usaha mereka. Dan memberkati juga setiap keluarga-keluarga Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak Tuhan Yesus memberkati. Agar setiap keluarga-keluarga Kristen adalah keluarga-keluarga yang takut Tuhan, yang saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menghargai satu sama lain Bapa. Dan kami berdoa juga untuk setiap orang tua kami di hari tua mereka. Kau berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di hari tua mereka Bapa bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, baik di TK, SD, SMP, SMA, maupun di kuliah Tuhan. Jadi mahasiswa Tuhan Yesus memberkati, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau sertai anak-anak kami Bapa, agar mereka semua Tuhan dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan. Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan membangkitkan generasi-generasi yang luar biasa, yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa. Roh Kudus sedang menyatakan kuasa-Mu melalui para hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Biarlah sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka menyampaikan hanya kebenaran-kebenaran-Mu. Bukan hal-hal yang menyesatkan Bapa, tetapi benar-benar kebenaran-kebenarannya Tuhan, sehingga membawa banyak jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan surga. Karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Injil harus diberitakan sampai dengan akhir, di mana Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakil dan serta para menteri, setiap staf pemerintahan kami, agar dapat memimpin bangsa kami, dapat melakukan tugas mereka dengan roh takut akan Tuhan, dengan satu misi Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia Bapa, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, bahwa Roh Kudus akan tetap memimpin kami, agar kami dapat benar-benar Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup dalam kebenaran-Mu, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke
dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Dan ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.